Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya. Tergantung teman-teman menonton video ini pada waktu dan jam berapa. Jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di channel dengan nama saya sendiri, yaitu Robin Fahmi. Hari ini kita akan sedikit menjelaskan apa yang telah saya baca barusan dari buku Filsafat dan Ilmu Pengetahuan Islam dan Barat. Saya lupa karangannya siapa, tapi paling tidak ini bisa dijadikan bahan kuliah pada hari ini, terutama yang menyangkut atau apa yang sudah saya baca. Jadi apa yang saya baca barusan yaitu tentang budaya ilmiah. Budaya ilmiah. Kenapa saya ingin menjelaskan hal ini? Ini sangat penting, budaya ilmiah dalam dunia akademik dan juga sebagai respon berbagai kejadian yang mungkin teman-teman juga sempat mendengarnya ketika aktif di media sosial, kemudian membaca berita. Sebelumnya saya lupa, mulai tahun medio 2019 mungkin ya, sampai tahun 2020 itu ketika ramai isu tentang golongan kiri atau buku PKI, sehingga banyak buku-buku yang disita tanpa melalui proses diskusi. Jadi aparat menyita buku itu, bahkan terakhir kalau tidak salah yang saya baca itu di Kediri kalau tidak salah, buku-buku yang mengulas tentang, ya intinya buku kiri itu banyak yang disita tanpa alasan yang jelas. Bahkan kalau lihat juga salah satu aktivis yang kemudian dia juga pengamat politik dan pengajar, pernah mengajar di UI, yaitu Rocky Gerung. Dia sempat ditolak untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar di beberapa kampus. Lah, hal-hal semacam ini yang menjadi perlu kiranya menurut saya membahas tentang budaya ilmiah. Karena kenapa? Budaya ilmiah itu juga identik dengan filsafat ilmu. Jadi dua-duanya ini saudara kandung, tidak bisa dilepaskan. Karena kenapa? Budaya ilmiah itu cenderung menggunakan logika, terus kemudian reasoning atau penalaran. Jadi dalam setiap bertindak dan berpikir. Jadi dua-duanya ini selalu digunakan, tidak lantas kemudian menggunakan hati, sakit hati dan lain sebagainya dalam menyikapi perbedaan pendapat. Bahkan salah seorang peraih Nobel, Franz Crick kalau tidak salah namanya, dia mengatakan begini: sopan santun itu tidak diperlukan dalam kerjasama di bidang ilmu, tapi nilai kejujuran, terus kemudian keterbukaan, transparansi, bahkan kalau perlu bertengkar dan mengkritik, justru itu menggambarkan tingginya sebuah persahabatan. Itu katanya Franz Crick. Lah, dari apa yang disampaikan oleh Franz Crick ini, mungkin sering kita melihat justru memang sopan santun itu menjadi ketidakjujuran dalam dunia akademik. Misalkan karena mungkin memang berpengaruh ya proses seseorang yang dekat dengan, misalkan saya dekat dengan A karena anak ini sopan, terus kemudian dia sering membawakan buku saya ketika mengajar, sehingga nilai kejujuran itu hilang. Dia memberikan nilai atau apresiasi bukan atas dasar kejujuran ilmiah apa yang dia dapatkan dari proses di kelas, tapi karena faktor lain, ya mungkin karena kesopanannya dan lain sebagainya. Lah, ini menurut Franz Crick ini sudah tidak benar. Harusnya budaya ilmiah itu tidak demikian, tapi menerapkan yang paling utama adalah kejujuran. Bahkan bertengkar
itu diperlukan dalam budaya ilmiah, tapi bertengkarnya bukan bertengkar lantas kemudian adu fisik, tapi bertengkar di sini yang namanya yaitu adu gagasan, terus kemudian adu pikiran, kritik. Ya memang budaya ilmiah itu identik dengan hal semacam ini, apalagi di kampus. Di kampus itu ya identik dengan seminar, terus kemudian penulisan karya ilmiah, diskusi dan lain sebagainya. Maka tidak pantas kalau kemudian dalam budaya ilmiah itu membawa hati terus kemudian membenci. Nah, ini yang patut dihindari, karena filsafat ilmu itu sifatnya umum, bukan menyangkut hal-hal yang bersifat personal. Maka dalam proses diskusi, misalkan teman-teman sekalian berdiskusi tentang suatu hal di dalam ruangan dengan teman sejawat dan lain sebagainya, membahas hal-hal yang bersifat sensitif, itu tidak boleh, bahkan haram kalau kemudian sampai menggunakan fisik, apalagi mencela terus kemudian mengeluarkan kata-kata sarkasme. Jadi ya kita perlu membangun budaya ilmiah itu. Kenapa? Selain merespon hal-hal yang saya jelaskan tadi, kalau teman-teman sekalian buka Facebook, di media sosial, mudah sekali netizen itu dia tidak berusaha untuk membantah gagasan seseorang, misalkan membantah pendapat seseorang. Misalkan ketika salah seorang menteri, terus kemudian dia menyampaikan argumentasinya A, tapi netizen tidak menyampaikan demikian, tidak menyampaikan argumentasinya untuk melawan pendapat si menteri, tapi justru mengeluarkan kata-kata sarkas, terus kemudian menjelekkannya, terus kemudian mengeluarkan kata-kata kotor. Ini yang seharusnya mulai sekarang budaya ilmiah itu ditanam. Jadi kalau katanya seorang aktivis Bu Rocky itu, pendiri bangsa ini, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mempertengkarkan pikirannya. Jadi kalau pikiran tidak dipertentangkan atau tidak dipertengkarkan, maka pikiran itu akan mati. Jadi kalau pendapat kemudian tidak didiskusikan, tidak ada yang berlawanan, ya itu namanya bukan pendapat, katanya Rocky Gerung, tapi itu sebuah doa. Maka dari itu mulai hari ini dan sampai ke depannya, budaya ilmiah itu perlu sekali. Budaya ilmiah kalau mengacu lagi kepada kita flashback jauh ke belakang, kita flashback kepada masa Bani Abbasiyah. Ini sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Bani Abbasiyah ketika Khalifah siapa namanya ya, lupa saya, tapi memang ketika Bani Abbasiyah ini, di mana intelektual itu, dunia keilmuan atau budaya ilmiah itu sangat tinggi, tapi kemudian Bani Abbasiyah ini runtuh, itu bukan faktor dia diserang oleh Romawi sebagaimana banyak yang mengatakan demikian, tapi bukan, justru dia hancur karena faktor hilangnya budaya ilmiah. Jadi ada ya salah satu kelompok, jadi sebagian besar masyarakat yang mereka sudah menghentikan aktivitas ilmiahnya, terus kemudian taklid buta atau menelan mentah-mentah, dan dia fans berat lah kepada imam tertentu, sehingga kelompok yang berbeda dengan dia dihukumi kafir. Jadi bukan lagi budaya diskusi, bukan lagi budaya ilmiah, tapi melawan pendapat orang lain itu dengan kekerasan, dengan cemoohan, sehingga Abbasiyah runtuh. Nah, ini menjadi menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa peradaban yang besar adalah peradaban yang senantiasa menerapkan budaya ilmiah dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak mudah
untuk mencela terus kemudian memukul, tapi argumentasi, pendapat memang harus didiskusikan dan diperdebatkan. Tujuannya bukan untuk mencari kebenaran atas pendapat seseorang, tapi mencari kebenaran untuk semua orang. Jadi teman-teman sekalian, mungkin ini penyampaian saya tentang budaya ilmiah. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan berikan komentar Anda di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe kalau Anda suka dengan channel saya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.